malam teman-teman, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya juga mengucap terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dea Octavia Tobing, saya dari PK Regular Day 2019. Di sini saya bertugas sebagai PK atau yang sering dikenal dengan pemimpin kelompok. Saya juga didampingi oleh teman saya yang bernama Kak Dina, yang dimana dia bertugas sebagai co-konselornya. Kepada Kak Dina, saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Melisa Berkubaret. Saya di sini bertugas sebagai co-konselor atau pembantu Kak Dea. Saya dari BK Regular Day 2019. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Kak Dina. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Pengantar kegiatan kita pada kali ini kegiatan Jakarta. Baiklah. Untuk pengantar kegiatan kita pada kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, sebenarnya adakah teman-teman di sini yang sudah pernah mengikuti kegiatan BKP? Sudah boleh memberikan pendapat. Pernah Kak? Belum pernah Kak. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman. Karena berhubung teman-teman sekalian belum pernah mengikuti kegiatan BKP, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu BKP secara singkatnya. Bimbingan kelompok merupakan satu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, dan kegiatan ini memberikan pemahaman dan memfasilitasi setiap anggota kelompok dengan informasi yang bersifat presentif atau pencegahan, dan juga nantinya kita akan membahas suatu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang akan kita bahas berasal dari saya sendiri sebagai PK. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih kita berani mengeluarkan pendapat, bersikap terbuka, membina keakraban, mengendalikan diri, dan dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain, khususnya dengan teman-teman di dalam kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan yang akan kita ikuti dalam kegiatan kita ini. Yang pertama ada setiap anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah maupun pendapat yang disalahkan. Dan yang ketiga yaitu ketika teman-teman ingin memberikan pendapatnya atau ingin bertanya, ada baiknya teman-teman untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Dan nanti saya akan memilih teman-teman yang akan mengutarakan pendapatnya jika yang tunjuk tangan itu lebih dari satu orang. Baiklah teman-teman, pada bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kegiatan, di mana pada maksud asas ini adalah setiap anggota kelompok dan pemimpin kelompok aktif memberikan pendapatnya agar menciptakan dinamika kelompok. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana maksud asas ini adalah setiap anggota kelompok secara terbuka menyampaikan tanggapan ataupun pendapat yang dimilikinya secara langsung. Kemudian yang ketiga ada asas kekinian. Maksud asas ini yaitu dalam pelaksanaan BKP ini kita membahas topik yang terbaru dan kekinian. Maksudnya kita tidak membahas hal-hal yang sudah lampau atau sudah lama terjadi. Kemudian ada asas kenormatifan. Maksud dari asas ini adalah ketika melakukan BKP kita tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku, dan di sini kita harus saling menghargai satu sama lain. Di mana nanti ketika kita ingin memberikan pendapat ataupun bertanya, kita tetap menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Maksudnya yaitu pada asas ini setiap anggota kelompok secara sukarela dan ikhlas mengikuti kegiatan ini tanpa paksaan dari pihak manapun.
Kemudian ada asas kerahasiaan. Maksud dari asas ini yaitu setiap topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini kita harus merahasiakannya dari pihak lain, yaitu orang-orang yang berada di luar dari kegiatan BKP kita ini. Dan pembahasan kita pada kegiatan BKP ini hanya diketahui oleh kita-kita saja dalam kelompok kita ini. Baiklah teman-teman, berhubung karena ini pertama kalinya kita melakukan kegiatan ini, dan tentunya kita belum saling mengenal satu sama lain. Namun tadi sebelumnya kami telah memperkenalkan diri, dan di sini ada baiknya kita juga untuk saling memperkenalkan diri masing-masing. Teman-teman memperkenalkan diri kepada kami sebagai konselornya di sini. Oke, baiklah, kepada teman-teman saya izinkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nanti perkenalannya boleh dilakukan secara bergantian. Terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Ade Fitra Atmiati Siregar. Saya berasal dari BK Reguler D, Stambuk 2020. Terima kasih Kak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Sarah Tambunan dari kelas BK Reguler D 2020. Terima kasih. Boleh dilanjut teman-teman? Perkenalkan Kak, nama saya Fadinda Aisyah dari BK Reguler D tahun 2020. Terima kasih Fadinda. Oke. Baiklah. Perkenalkan Kak, nama saya Kamila Huwai dari kelas BK Reguler D 2020 Kak. Oke, terima kasih Kamila. Perkenalkan Kak, nama saya Tasya Sastira Harahap. Saya dari kelas BK Reguler D, Stambuk 2020. Terima kasih Tasya. Baiklah teman-teman, masih ada yang belum memperkenalkan dirinya. Tadi teman kita Arta karena kebetulan jaringan, jadi dia memperkenalkan diri melalui chat yang ada di ruang meet kita kali ini. Apakah masih ada yang belum memperkenalkan dirinya? Sudah semua Kak. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya di sini setelah kita melakukan kegiatan perkenalan, maka kita akan melakukan suatu games, di mana games ini dinamakan sebagai games pengakraban, yang bertujuan untuk meningkatkan keakraban kita yang ada di kelompok ini. Baiklah, games kali ini akan dibawakan oleh Kak Dina. Kepada Kak Dina, saya persilakan untuk membawa games kita. Baiklah, terima kasih kepada PK atas waktunya. Apakah suara saya kedengaran adik-adik semuanya? Kedengaran bisa. Kedengaran Kak. Oke, baik. Game kita ini yaitu judulnya adalah nonton kata. Jadi ketika kakak sebutkan sebuah kata, misalnya Dina, kita ambil dua huruf dari huruf terakhirnya, benar, disambung lagi menjadi sebuah kata baru. Apakah adik-adik bisa memahaminya? Bisa, Paham, Kak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kata kacamata. Ka oleh Kamila. Siapa, Kak? Kacamata. Huruf akhirnya ta? Tahu, Kak. Tahu. Hu. Ade. Kata dari hu? Hujan, Kak. An. Arta. Kata dari an? Mungkin kendala jaringan ya.
versi Tasya, atau dari Tasya? Kak kata Arta angkot itu Kak. Iya, Arta udah jawab angkot, jaringan. Oh, kata Arta angkot. Nah, berarti oke. Kata barunya sama Tasya. Otak Kak. Ada lagi yang mau kedapatan? Udah ya. Semoga itu tadi cukup ya untuk mengakrabkan kita, biar nggak canggung untuk ngikutin kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Kak Dea sebagai PK. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali Kak Dina. Dan tadi berhubung juga mungkin karena kita melakukan secara virtual, jadi ada teman-teman kita yang jaringannya kurang bagus. Oke, kepada Arta, tidak apa-apa Arta, mungkin bisa mengikutinya, tetap mengikutinya meskipun jaringan agak terputus-putus. Baiklah teman-teman, kita setelah selesai melakukan games pengakraban ya. Di sini kami berharap semoga dengan games kali ini yang telah kami berikan dapat membentuk keakraban dalam diri kita masing-masing, terutama dalam kelompok kita pada kali ini. Jadi di sini kita akan memulai kegiatan BKP kita. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, apakah teman-teman telah siap mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini? Siap Kak. Siap, Kak. Oke, baiklah, sepertinya semangat ya. Bilang siapnya semangat, berarti kita harus semangat melakukan kegiatan BKP kita pada kali ini. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memasuki tahap yang paling penting dari kegiatan BKP ini, di mana di sini kita akan membahas topik yang telah saya tentukan secara mendalam. Sebelum membahas topik kita, apakah di antara teman-teman masih ada yang belum memahami mengenai kegiatan BKP kita ini? Jika belum, teman-teman boleh bertanya. Namun jika teman-teman sudah memahaminya, akan kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sudah Kak. Baiklah, teman-teman sudah memahaminya, maka kita akan memulai kegiatan kita. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, jadi di sini maaf saya ulangi, di sini kita akan memasuki tahap yang paling penting dalam kegiatan BKP kita ini. Di sini topik yang saya bawa pada berhubung karena kegiatan BKP ini merupakan topik tugas, maka topik yang telah saya pilih yang akan kita bahas adalah tugas yang menumpuk. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, ketika mendengar topik kita pada kali ini yaitu tugas yang menumpuk, apa sih hal pertama yang terbesit di pikiran teman-teman mengenai topik ini? Atau menurut teman-teman mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Kepada teman-teman saya izinkan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Izinkan saya ingin memberikan pendapat. Baiklah, kepada Anissa saya persilakan Dek. Sebelumnya mohon maaf Kak, nggak bisa on cam. Jadi kalau di pikiran saya tuh kalau misalnya ada tugas numpuk tuh bawaannya kayak suntuk gitu Kak. Oke, baik Anissa, terima kasih atas pendapatnya Dek. Teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Kak. Baik, kepada Kamila saya persilakan Dek. Ada rasa malas mengerjakannya Kak. Oke, baik Kamila, terima kasih atas pendapatnya. Teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya Dek, saya persilahkan. Masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kepada Loise mungkin, atau Arta, atau yang lainnya ada yang ingin memberikan pendapatnya Dek?
Baik, tadi Arta telah menulis pendapatnya di room chat. Terima kasih Arta atas pendapatnya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin karena berhubung juga kita menggunakan kita masuk BKP kegiatan kali ini yaitu secara virtual, mungkin banyak gangguan yang kita alami, contohnya jaringan. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai mengapa topik ini penting untuk kita bahas atau apa hal yang terbesit di pikiran teman-teman ketika pertama kali mendengar topik kita ini, dan ini juga sesuai dengan pendapat yang teman-teman katakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya kita membahas topik tugas yang menumpuk itu dikarenakan saat ini merupakan tahun pertama teman-teman menduduki bangku perkuliahan, dan saat ini teman-teman masih duduk di tingkat 1 atau semester 1. Tentunya jika dibandingkan dengan bangku SMA dan bangku perkuliahan, pastinya kita akan menemukan banyak perbedaan, terutama dalam bidang tugas. Jumlah tugas yang diberikan guru saat kita sekolah dengan tugas yang diberikan dosen sekarang pastinya sangatlah berbeda. Terutama kita sebagai mahasiswa Unimed yang tidak asing lagi dengan kata KKNI, di mana kita memiliki 6 tugas wajib, yaitu ada tugas rutin, ada CBR, ada CGR, ada mini riset, ada rekayasa ide, dan ada project. Tugas ini berlaku untuk semua mata kuliah yang kita ambil di tiap semesternya. Dengan demikian tentunya teman-teman pasti akan merasa terkejut dengan banyaknya tugas yang diberikan, dan tidak menutup kemungkinan ini menyebabkan tugas kita menumpuk. Tugas yang menumpuk juga akan dapat berakibat buruk bagi diri kita masing-masing. Sebagai contohnya tadi, seperti yang kata teman-teman, kita akan merasa suntuk dan stres, merasa jenuh dan malas mengerjakan tugas tersebut. Kemudian juga bisa menyebabkan kebingungan karena kita tidak tahu mana yang terlebih dahulu untuk dikerjakan. Kemudian yang terakhir itu, kita harus memiliki waktu yang cukup panjang dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sementara mungkin setiap tugas per mata kuliah itu memiliki tenggat waktu pengumpulan yang sama. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan mengenai topik kita, pengantar topik kita ini. Di sini selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari tugas yang menumpuk ini? Kepada teman-teman saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Saya Kak. Baik, kepada Fadinda dulu ya. Fadinda, saya persilahkan. Fadinda, saya persilahkan, Dek. Mungkin jaringan Fadinda ya. Mungkin kepada Ade tadi yang ingin menjawab, saya persilahkan. Kalau menurut saya Kak, faktor penyebab tugas numpuk itu yang pertama kan kadang kita nggak suka sama mata kuliahnya Kak, atau nggak suka sama dosennya, jadi ada bawaan diri kita untuk malas mengerjakan tugasnya sehingga tugasnya numpuk Kak. Wow, baik, terima kasih pendapat dari Ade. Oh, Fadinda udah ngetik di room chat kita ya. Terima kasih Fadinda atas pendapatnya. Teman-teman boleh melihat pendapat dari teman kita Fadinda di room chat. Ada yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilahkan teman-teman. Izinkan saya ingin menambahkan pendapat. Baiklah, kepada Anissa saya persilahkan, Dek. Jadi kalau faktor penyebabnya itu biasa karena kita kan suka main-main sosmed, jadi kayak kasihkan main sosmed gitu Kak. Oke, baik, terima kasih pendapat dari Anissa. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, di sini Arta juga memberikan pendapat ya. Terima kasih Arta, meskipun di room chat kita dapat membacanya ya teman-teman. Terima kasih atas pendapat Arta. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya?
Oke, baiklah, sepertinya tidak ada lagi ya. Kan kita baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian, maka dapat kita simpulkan bahwa adapun faktor penyebab dari tugas menumpuk yaitu yang pertama karena individu tersebut tidak menyukai mata kuliah ataupun dosen yang masuk mengajar, dan ini pastinya akan menyebabkan rasa malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga mungkin tugas-tugas yang telah diberikan dosen tersebut kita tidak mengerjakannya dan lama-kelamaan akan bertumpuk. Kemudian yang kedua adalah waktu pengumpulan dari setiap tugas sama dengan waktu pengumpulan tugas mata kuliah yang lainnya. Ya, kita memang sering menjumpai hal ini apalagi dalam perkuliahan ini, dan itu juga menyebabkan tugas yang kita miliki itu pastinya menumpuk. Kemudian yang ketiga itu individu merasa sepele terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat yaitu individu keasikan bermain, contohnya bermain game atau tadi yang kata teman tadi bermain medsos dan terlalu asik dengan lingkungannya yang santai. Kemudian yang kelima yaitu individu tidak memiliki jadwal ataupun list tugas, di mana tugas yang memiliki waktu sedikit dan mana tugas yang masih memiliki waktu banyak untuk mengerjakannya. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya, menurut teman-teman apa sih akibat dari tugas yang menumpuk tersebut? Saya persilakan teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Saya, Kak. Baik, kepada Kamila saya persilakan, Dek. Kayak ada rasa malas berkepanjangan, Kak, nantinya. Baik, terima kasih Kamila. Teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaannya? Di sini juga Arta. Di sini Arta juga mengetik pendapat yang dia ingin utarakan. Baik, terima kasih pendapat dari Arta. Yang lain, Dek, yang ingin memberikan pendapatnya boleh untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, Anissa. Izin Kak, Ya, Anissa, saya persilakan, Dek. itu kalau kita akibat dari tugas yang numpuk-numpuk gitu Kak, terus kan jadi terlambat gitu ngumpul, jadi dapat pengurangan nilai Kak. Baik, terima kasih pendapat dari Anissa. Yang selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apakah masih ada teman-teman? Boleh untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu memberikan pendapat. Oh, baiklah, sepertinya tidak ada lagi ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang mengemukakan pendapatnya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akibat dari tugas yang menumpuk ini sangat banyak. Di antaranya itu yang pertama, tugas dikerjakan secara terburu-buru. Yang kedua itu kita akan telat dalam pengumpulan tugas. Yang ketiga itu kita akan mendapatkan hukuman baik dari dosen maupun dari guru yang mengampu yang memberikan tugas tersebut kepada kita. Yang ketiga itu kita akan yang keempat itu hasil ataupun nilai yang kita dapatkan tidak memuaskan. Ya, memang ini merupakan hal yang pasti karena dimana jika kita mengerjakan tugas secara terburu-buru, maka pada saat pengumpulan dan pemberian hasil maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya adalah menyebabkan stres dan depresi. Itu karena pastinya kita akan terus dihantui oleh banyaknya tugas sehingga kita stres tugas mana yang terlebih dahulu untuk dikerjakan. Kemudian ada itu akan menyebabkan malas yang berkepanjangan. Yang selanjutnya adalah merasa malu dengan teman-teman ataupun dosen yang masuk. Karena kan dengan tugas yang menumpuk itu pastinya kita akan telat dalam pengumpulannya, dan karena ketelatan ini maka kita juga akan merasa malu kepada teman-teman kita yang mungkin sudah terlebih dahulu mengumpulkan tugas dan sudah mendapat nilai yang bagus. Itulah sekian kesimpulan tentang akibat dari topik tugas yang menumpuk ini. Maka di sini setelah kita mengetahui penyebab dan akibat dari tugas yang menumpuk, menurut teman-teman apa sih solusi yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari tugas yang menumpuk ini? Kepada teman-teman boleh memberikan pendapatnya. Saya, Kak. Baik, kepada Fadinda saya persilahkan, Dek.
Mungkin untuk menanamkan niat, Kak. Maaf Fadinda, Jadi biar nggak malas. boleh diulang Dek? Menanamkan niat biar nggak malas, Kak. Oh, menanamkan niat. Oke, baik. Ada lagi Fadinda? Terus jauhkan gadget. Oke, terima kasih pendapat Fadinda. Di sini juga kita dapat melihat pendapat dari Arta ya yang ada di room chat ya teman-teman. Ya, kepada Tasya saya persilakan Dek. Izin Kak, saya mau menyampaikan Baik Tasya, saya persilahkan. Kalau menurut saya, sinya itu kembali lagi ke diri sendiri, Kak. Dimana kalau misal yang menumpuk itu balik lagi ke diri kita sendiri, kalau tugas itu harus tugas itu kita kerjakan dan merupakan kewajiban kita gitu, Kak. Oke, merupakan kewajiban kita ya. Baik, terima kasih Tasya. Ada lagi yang ingin menambahi? Saya Kak, Oke, Kamila, saya persilahkan Dek. yang pertama itu kita mengerjakan. Boleh diulang Dek, maaf. Suaranya jelas Kak? Maaf Kamila, boleh diulang? Kakak nggak dengar suaranya Dek. Boleh diulang ya sekali lagi. Yang pertama itu mengerjakan tugas yang lebih mendesak. Terus Kak, untuk memudahkannya, kita mungkin bisa mencari dari sumber informasi lain seperti buku ataupun media lainnya Kak untuk mempermudah mengerjakan tugasnya Kak. Oke. Suara saya jelas Kak? Jelas Kamila, jelas. Masih ada yang ditambahi Kamila? Sudah tidak ada Kak. Oke, baik. Terima kasih Kamila. Teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh Dek, contohnya entah Lois. Iya Ade, saya persilakan Dek. Menurut saya Kak, solusinya sebelum mengerjakan tugas itu ngajak teman-teman berdiskusi Kak, Oh, ajak teman agar berdiskusi. lebih ringan gitu tugasnya. Oke, baik. Terima kasih Ade. Masih ada Ade? Sudah Kak, itu aja. Baik, terima kasih atas pendapat dari Ade. Teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya, boleh? Atau masih ada yang belum mengutarakan pendapatnya? Izin Kak. Ya, Anissa, saya persilakan Dek. Kalau menurut saya solusinya untuk mengatasi tugas yang numpuk itu buat jadwal atau list pengerjaan tugasnya gitu Kak. Jadi kita tahu tugas-tugas mana yang mau dikerjain. Oke, baik. Terima kasih pendapat dari Anissa. Ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Saya persilahkan. Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, berdasarkan tanggapan dari teman-teman ataupun berdasarkan dari pendapat teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa upaya ataupun solusi yang dapat kita lakukan agar terhindar dari tugas yang menumpuk adalah yang pertama, membuat jadwal atau list pengerjaan tugas. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu mengajak teman untuk berdiskusi agar tentunya pengerjaan tugas tersebut lebih ringan untuk kita lakukan. Yang keempat itu mencari sumber-sumber informasi baik dari buku atau media lainnya yang mempermudah atau mempercepat pengerjaan tugas tersebut. Yang kelima, membentuk kelompok belajar, itu sama dengan berdiskusi tadi ya teman-teman. Kemudian yang keenam itu mengerjakan tugas dengan melihat mana yang paling mendesak dan mana yang masih memiliki waktu lama untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian yang ketujuh itu tanamkan dalam diri masing-masing bahwa tugas tersebut merupakan kewajiban dan harus dikerjakan dengan tepat waktu dan sungguh-sungguh. Terima kasih atas solusi yang teman-teman berikan. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan
Maaf, di sini saya ingin mendengar teman-teman untuk memberikan komitmennya. Apa komitmen teman-teman untuk memotivasi diri sendiri terkait dengan topik yang kita bahas pada kali ini? Kepada teman-teman saya persilahkan untuk memberikan tanggapan mengenai komitmennya setelah pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut kepada Anissa. Boleh memberikan komitmennya, Dek? Jadi saya berkomitmen pada diri sendiri itu untuk jadi pribadi yang selalu ngerjain tugas, walaupun nggak tetap mungkin bisa tepat waktu atau enggak, tapi intinya saya tetap mengerjakan tugas sebaik dan semampu yang saya bisa, Kak. Kalau bisa ya intinya jangan sampai tugas itu menumpuk dan jangan sampai terlambat dikumpul juga gitu, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih dari komitmen Anissa. Kepada teman yang lain, Dek. Oke, Arta mengetik komitmennya ya. Fadinda juga. Terima kasih atas komitmen dari Arta dan Fadinda. Mungkin karena gangguan sinyal atau jaringan, ya mungkin mereka tidak mengalami gangguan ya. Baik, yang ingin memberikan komitmennya lagi, Dek, saya persilahkan. Ada yang ingin memberikan komitmennya lagi? Teman-teman, di sini saya berharap agar teman-teman semuanya dapat memberikan komitmennya, dan tadinya masih hanya 3 orang yang memberikan komitmennya. Mungkin teman-teman yang lain boleh deh untuk memberikan pendapatnya mengenai komitmen setelah kita membahas topik kita pada kali ini. Saya, Kak. Baik, Anissa. Komitmen yang mungkin saya akan lakukan itu, saya tidak akan menumpuk tugas lagi atau menunda-nunda pekerjaan tugas saya. Dan setelah mengerjakan tugas itu, saya mungkin akan memberikan reward untuk diri saya sendiri gitu, Kak, untuk sebagai motivasi biar enggak malas lagi gitu, Kak. Baik, terima kasih dari komitmen Kamila. Teman-teman yang lain tolong berikan komitmennya ya, bisa memberikan pendapatnya. Oke, baik. Tadi juga Ade telah mengetiknya di room chat. Baik, terima kasih atas komitmen dari Ade. Ada lagi, teman-teman? Oh, Tasya juga sudah mengetikkan di room chat. Ya, Tasya, kita dapat memakluminya karena jaringan mungkin terhalang. Baiklah, sepertinya teman-teman telah semuanya memberikan komitmennya. Di sini saya berharap semoga apapun yang menjadi komitmen dalam diri teman-teman masing-masing dapat benar-benar teman-teman jalankan dan dapat menjadi suatu acuan atau suatu semangat dalam teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Baiklah teman-teman, beberapa menit lagi kegiatan BKP kita ini akan segera berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan BKP ini. Setelah melaksanakan kegiatan BKP ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih kesan dari teman-teman terhadap kegiatan kita kali ini? Saya saya izinkan teman-teman untuk memberikan pendapat mengenai kesan yang teman-teman rasakan saat kita mengikuti kegiatan BKP ini. Oke, baik kepada Kamila, boleh untuk memberikan kesannya, Dek? Kesan saya mengikuti kegiatan BKP ini, kita di kegiatan ini bisa saling bertukar pikiran, Kak, juga bisa saling sharing-sharing ilmu juga, dapat ilmu juga gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih Kamila. Teman-teman juga tadi ada yang telah memberikan
kesannya tadi melalui room chat kita. Ada Fadinda dan ada juga Tasya. Terima kasih atas kesan Fadinda dan Tasya. Teman-teman yang lain yang ingin memberikan memberikan kesannya, saya persilahkan. Izin Kak, saya ingin memberikan kesan saya. Iya, Anissa, saya persilahkan, Dek. Dari kegiatan ini saya dapat kesan kayak dari solusi-solusi yang udah diberikan tadi bisa saya terapkan nantinya supaya saya bisa ngerjain tugas tuh jangan sampai numpuk gitu Kak. Oke, baiklah. Terima kasih dari kesan Anissa. Tadi juga kita sudah melihat bahwa Arta juga tadi telah mengetikkan kesannya di room chat kita. Terima kasih Arta atas kesan yang Adek berikan. Yang lain yang ingin memberikan kesannya, boleh Dek. Masih ada Dek yang ingin memberikan kesannya? Oh, mungkin sepertinya tidak ada lagi ya. Baiklah, jadi di sini juga sebelum mengakhirinya, saya ingin meminta kepada teman-teman apa saja pesan dan harapan teman-teman sekalian selama kita melaksanakan kegiatan BKP kita ini. Teman-teman boleh memberikan pesan ataupun harapannya, mungkin pesannya kepada sesama anggota kelompok mengenai kegiatan BKP yang baru saja kita lakukan. Baiklah, kepada Anissa saya persilahkan untuk memberikan pesan ataupun harapannya, Dek. Harapan saya ke depannya itu saya ataupun teman-teman yang lain bisa ngerjain tugas nggak sampai numpuk-numpuk kayak gitu, jadi bisa ngumpul tepat waktu. Baik, terima kasih Anissa. Teman-teman lain yang ingin memberikan pendapatnya, Dek, mengenai pesan dan harapannya boleh untuk angkat tangan ataupun mengatakan izin. Oh, tadi Fadinda dan Ade juga telah mengetikkan pesannya di room chat kita. Terima kasih atas pesan dari Fadinda dan Ade. Yang lain Dek yang ingin memberikan pesan dan harapannya, saya persilahkan. Saya Kak. Baik, kepada Kamila saya persilahkan Dek. Pesannya untuk diri saya dan untuk teman-teman yang ada di dalam kegiatan ini, semoga kita melakukan komitmen yang tadi yang telah tadi kita bicarakan, dan tidaklah untuk menumpuk tugas ke depannya. Itu saja Kak. Baik, terima kasih kembali Kamila atas pesannya. Tasya juga tadi sudah mengetik pesannya di room chat kita. Terima kasih Tasya. Ada lagi yang belum memberikan pesan dan harapannya? Dipersilakan Dek yang belum mengutarakan pesannya dan harapannya, diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya. Oke, baiklah, sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin memberikan pesan dan harapannya. Baiklah, terima kasih atas pesan dan harapan dari teman-teman sekalian. Semoga pesan dan harapan itu dapat kita wujudkan dalam diri kita masing-masing. Oke, baiklah teman-teman sekalian, di sini kita telah hampir untuk mengakhiri kegiatan BKP kita. Maka di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut teman-teman kapan lagi waktu yang pas bagi kita dalam kelompok ini untuk melakukan kegiatan BKP kita untuk di pertemuan selanjutnya? Teman-teman boleh memberikan pendapatnya
Contohnya entah hari apa, jam berapa kita untuk melakukan kegiatan BKP seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, izin Kak, bagaimana kalau kita mengerjakannya hari Sabtu pagi aja Kak? Oh, Sabtu pagi ya. Kira-kira sekitar jam berapa, Kamila? Kira-kira mungkin jam 9 gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih pendapat dari Kamila. Bagaimana teman-teman? Tadi Kamila berpendapat bahwa kita bisa melakukan kegiatan seperti ini atau pertemuan selanjutnya itu kita adakan pada hari Sabtu jam 9 pagi. Apakah semuanya setuju? Saya bisa setuju, Kak. Oke, Anissa setuju. Yang lain bagaimana, setuju? Arta setuju, Fadinda juga setuju. Oke, Ade juga setuju. Oke, baiklah teman-teman, mungkin semuanya setuju. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu jam 9 pagi. Jam 9 pagi, mudah-mudahan kita akan bertemu pada kegiatan-kegiatan seperti ini dengan keadaan sehat, dan mungkin kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi dan memberikan manfaat yang baik bagi kita. Baiklah, terima kasih teman-teman atas semua pesan dan harapannya, atas semua pendapatnya dan juga komitmennya. Semoga kita dapat wujudkan itu di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga keaktifan kita pada kali ini dapat kita terapkan juga pada pertemuan kita selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, untuk mengikuti kegiatan kita pada kali ini kita juga akan melakukan satu games juga, di mana games ini juga akan dibawakan oleh Kak Dina. Kepada Kak Dina, saya persilakan untuk membawa games penutup kita, Kak Dina. Gimana kalau gamesnya kita ganti jadi lagu aja, bisa nggak, Kak? Boleh Kak Dina. Gimana adik-adik yang lain, setuju nggak kalau kita nyanyi bareng-bareng untuk menutup kegiatan kita pada hari ini? Gimana guys, setuju nggak? Kalau kita mungkin untuk menutupi kegiatan kita kali ini, kita lakukan dengan bernyanyi. Oh Anissa, tidak apa-apa Nisa. Ya, kita bernyanyi lagu Sayonara. Tapi aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa Arta, sama-sama nggak bisa nyanyi kok. Yang penting kita nyanyi ya, dengan semangat untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Oke Kak Dina, boleh Kak Dina untuk memberitahu apa yang akan kita nyanyikan? Oke, jadi lagu kita itu berjudul Sayonara. Pernah dengar kan lagu Sayonara? Pernah Kak. Gak apa-apa, kita aktifin aja ya. Yang bisa ngaktifin mic, coba aktifin mic. Gak perlu keras-keras kita nyanyinya. Yang penting biar kita lebih makin akrab lagi. Dan ini sebagai tanda pengakhiran kegiatan BKP kita pada hari ini. Kita mulai ya. Hana, two, set. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah ada gunanya. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua
semuanya, sekian lagu kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dina yang telah membawa lagu untuk penutup kegiatan kali ini. Mungkin kita boleh tepuk tangan kepada diri kita masing-masing atau kepada kelompok kita untuk kali ini.